Oke, selamat datang kembali di Cubis, Curhat Bisnis. Belum ada bumpernya. Emang bisa-bisaan gue aja. Gue buka di Instagram, orang boleh curhat soal bisnisnya. Gue coba jawab untuk lu, untuk ngebantu bisnis lu kalau gue bisa. Dan belum tentu jawaban gue bener ya. Ini jawaban versi gue, lu cari tahu lagi aja yang lain. Hari ini gue mau bahas pertanyaannya Ezra Sihombing. Menurut gue bagus. Dan ini gini, memulai bisnis berhutang, mulai bisnis dengan berhutang, oke atau enggak? Sebenarnya gini, memulai bisnis dengan berhutang itu praktek yang sangat umum. Istilahnya beda-beda. Bisa berhutang, bisa minjem, bisa soft loan, bisa istilahnya yang suka dipakai. Kadang-kadang investasi. Tapi ntar kan mesti balikin juga tuh. Jadi kita pakai duit orang untuk ngembangin bisnis gitu kurang lebihnya. Itu sangat lazim. Walaupun nggak harus, bisa juga dari nol, ada juga caranya. Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah, memulai bisnis dengan berhutang oke atau enggak? Jawabannya itu tergantung. Duitnya yang lu pinjam ini dipakai untuk apa dulu? Karena dan bagaimana dulu? Karena soal berhutang atau tidak itu tentang masalah duitnya datang dari mana. Yang penting kan lu butuh duit kan. Mau itu lu bootstrapping alias pakai tabungan sendiri, atau minjem duit orang, atau mulai dari nol. Pada akhirnya pertanyaan adalah duitnya dipakai untuk apa dulu. Jadi gue takutnya orang terjebak sama ngutangnya. Intinya adalah modalnya dipakai apa dulu. Itu yang paling penting. Sering kali, dan ini tidak gue sarankan terkait hutang ya. Gue tidak menyarankan, dan ini datang dari pengalaman, juga datang dari baca dan nonton video, belajar banyak soal bisnis, ngeliat kasus-kasus lain. Gue nggak menyarankan modal lu, ngutang ataupun tidak, apalagi kalau ngutang, itu dipakai untuk langsung bikin produk dalam wujud yang lu pikir ideal. Gimana cara ngomongnya? Intinya gini, banyak banget bisnis, startup termasuk, yang ketika memulai bisnisnya, dia mulai langsung ideal. Pokoknya kantor, gue inget banget ini, ada banyak kan teman-teman gue yang kayak gini. Kantor mesti bagus, komputer Apple semua, terus bayar sejumlah developer untuk bikin aplikasi, dan punya, wah, gede banget. Sementara dia belum punya proof of concept terhadap ide bisnisnya. Makanya sebenarnya di bisnis, apalagi di startup, yang sering dilakukan adalah mulai dengan minimum viable products. Keluarin dulu produk yang paling basic, produk paling dasar, nggak harus produk tercanggih dan nggak harus jadi produk benerannya. Yang paling basic aja lempar ke pasar. Lalu lihat reaksinya, benerin dikit, rilis lagi. Lihat reaksinya, benerin dikit, terus aja. Karena semua bisnis yang kita lihat gede itu nggak langsung kayak gini sekarang gitu. Gue selalu pakai contoh Instagram. Banyak banget yang lupa ternyata, tapi Instagram tuh dulu kayak Foursquare, location based app gitu, yang ada fotonya. Tapi dulu sekali, Instagram tuh di benak gue dan di benak banyak orang tuh kayak Foursquare gitu, ada location base-nya. Sampai ada location base-nya tuh dibuang gitu, fokusnya ke foto doang. Jadi nggak langsung bikin Instagram kayak sekarang. Instagram itu ketika berdiri pertama kali itu nggak langsung kayak sekarang dengan stories dan segala macam. Nggak, pelan-pelan naik terus gitu. YouTube aja dulunya itu adalah sebuah fitur dari sebuah matchmaking sites gitu, sebuah website jodoh, di mana ada fitur video untuk bikin orang bisa jelasin dia seperti apa. Matchmaking sites-nya nggak pick up, produk videonya pick up. Orang pada seneng tuh ngomongin dirinya sendiri segala macam, naruh video-video tentang dirinya dan segala macam yang menjelaskan tentang dirinya. Berdiri sendiri. Pertama kali ngeluar video kucing. Gue kalau ngomong kucing ketawa sendiri, gue juga nggak ngerti kenapa. Akhirnya pick up dan terusnya. Bahkan Airbnb, Uber itu nggak langsung kayak sekarang yang lu lihat, nggak langsung app Uber gitu, nggak kayak gitu. Airbnb itu cuman dimulai dari si pengusaha-pengusahanya ngelihat bahwa waktu itu Airbnb lahir ketika Amerika lagi krisis ekonomi. Terus mereka ngelihat bahwa
hotel-hotel tuh pada habis di kota-kota yang suka ada convention. Jadi kan kadang-kadang suka ada entah toy convention atau kayak tech convention di sebuah kota. Kayak waktu itu gue pernah dikirim ke CES, Consumer Electronic Show atau apa gue lupa, di Vegas. Itu semua hotel tuh full tuh, yang mau datang ribuan. Nah mereka tuh ngeliat peluang itu, terus ada krisis ekonomi juga di mana orang butuh pemasukan, jadi mereka ngedata siapa yang mau nyawain rumahnya untuk orang gitu, nyawain kamarnya untuk orang. Awalnya tidak, dan data itu data biasa aja gitu, nggak pakai aplikasi. Jadi gue nggak menyarankan modal yang lu pinjam itu dipakai untuk langsung bikin produk gede-gedean gitu. Gue lebih seneng bikin produk dari yang kecil, dari invest pada tim, terus mulai bikin produk yang kecil-kecil, yang minimum viable products gitu. Jangan langsung gede gitu. Makanya yang paling mengkhawatirkan itu sebenarnya duitnya dipakai untuk apa dulu gitu. Karena gue juga waktu itu bisnis pertama gue tuh clothing, namanya Ref Basketball Clothing di Bandung, di Gor Citra. Ada pada zamannya, nggak mungkin orang Bandung yang suka basket nggak tahu itu. Nggak mungkin aja. Karena semua acara basket yang elit bikin acaranya di Gor Citra. Di Gor Citra cuma ada satu toko baju, Ref Basketball Clothing. Modal awalnya modal pinjam dari bank. Nekat kita. Citibank waktu itu. Bunganya gede, tapi nembusnya di situ doang. Tapi, nah ini bisa lo pakai. Duit pinjaman tuh gue puter untuk yang cair gitu, bikin kaos gitu. Itu kan perputarannya cepet. Pokoknya intinya, duit dipakai untuk ngelakuin sesuatu yang bisa jadi duit cepet. Gitu. Salah satunya, kalau distro ya, lu punya modal, lu bikin kaos lu jual, gitu aja, terus muter aja terus. Dan waktu itu gue minjem 3 tahun, apa minjem 1 tahun apa 2 tahun? Pokoknya intinya nggak pernah ada telat. Jadi kami berhasil nutupin utangnya, tapi bisnisnya tutup juga pada akhirnya karena bisnis itu emang nggak peduli modalnya, maksudnya nggak peduli modalnya. Bagian terpenting dari sebuah bisnis itu bukan modalnya, emang dari ide bisnisnya dan proof of concept-nya. Dan tentunya kegigihan dan determinasi dalam menjalankan bisnisnya, yang waktu itu tidak ada di Ref Basketball Clothing waktu itu. Tapi silver liningnya, Ref Basketball Clothing, gue waktu itu gue berlima. Jadi ada gue, Gamila, Idan namanya, terus ada Marino dan Eta, kami berlima. Terus Gamila nggak gitu aktif, Marino dan Eta akhirnya mundur karena mereka waktu itu lebih percaya sama online. Gue dan Idan tuh ngotot di fisik. Ya udah mereka mundur, akhirnya kita jalan berdua. Terus dalam rangka dapat traffic, kita mau bikin konten. Waktu itu gue bahkan kayaknya belum tahu sama konten marketing, tapi yang kami lakukan tuh konten marketing. Jadi kita bikin website, di mana di website tersebut, blog sih sebenarnya, blog di mana berita basket aja. Sehingga pencinta basket masuk ke blog tersebut. Di situ kita sisipin iklan tentang Ref Basketball Clothing. Blog tersebut namanya mindbasket.wordpress.com kalau gue nggak salah. Yang kemudian jadi mindbasket.com, yang kemudian dimodalin sama Azrul Ananda, yang sekarang jadi majalah basket bernama Mind Basket. Kalau gue nggak salah, satu-satunya majalah basket di Indonesia. Editornya atau bosnya Rossi dan teman gue. Jadi dari situ tetap lahir sebuah bisnis Mind Basket itu. Nah, kesimpulannya adalah kalau lu mau pakai modal, boleh atau enggaknya ya boleh-boleh aja, bahkan lazim. Tapi pertanyaan modalnya dipakai untuk apa dulu? Kalau bisa sih modalnya tuh dipakai untuk bikin sesuatu supaya cepat jadi uang gitu. Dan dengan itu jangan langsung ngeluarin modal untuk yang gila-gilaan. Karena biasanya gitu, nggak bisa, harus kayak gini, harus ini. Gue pengen ideal dan segala macamnya. Tapi itu biasanya datang dari orang yang baru bisnis sih. Ya. Antara kurang banyak baca atau belum pernah hajar sama realita. Semoga kejawab pertanyaannya Ezra Siombing. Terima kasih banyak.